Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang sama berbahagia, ketakwaan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwanya di antara kalian. Kemudian juga orang-orang yang bertakwa itu tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah kalian untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal khutbah Jumat tadi adalah khutbatul hajah yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Dan juga para ulama terdahulu juga senantiasa memberikan nasihat dengan nasihat takwa. Di antaranya adalah nasihat dari Umar ibnu Abdul Aziz kepada seseorang. Beliau katakan, usika bitaqwallahi alladzi la yaqbalu ghairaha. Saya nasihatkan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali ketakwaan. Wala yarhamu illa ahlaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthibu illa 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan pahala kecuali dibangun di atas ketakwaan. Fa innal wa'idina biha katsirun wal amilina biha qalilun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada ketakwaan itu banyak sekali, tetapi orang-orang yang beramal dengan takwa itu hanya sedikit saja. Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda,
ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan ikuti kejelekan, kesalahan yang kalian lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan kalian. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang paling baiknya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas tapi memiliki makna yang begitu mendalam. Di dalamnya terdapat hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pantas dan berhak seorang hamba atau manusia itu takut kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya, mengharap kepadanya, mengharap akan balasannya, pahalanya, dan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang takwa agar supaya seseorang takut darinya. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada api, kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan juga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an agar supaya seseorang takut kepada hari ketika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun." Kemudian kalian akan disempurnakan, akan dibalas apa yang kalian lakukan. Dan kalian tidak dizalimi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau kebaikan yang dia lakukan di dunia, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Tetapi kalau kejelekan yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, para ulama memberikan definisi tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa? Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-muttaquna alladzina yahdharuna minallahi wa iqabihi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa waspada, berhati-hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhati-hati terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Itu sikap hati-hati namanya. Kemudian dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga senantiasa waspada terhadap musibah atau akibat dari perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan. Itu orang yang bertakwa. Dia senantiasa berpikir, memikirkan sebelum dia melakukan sesuatu. Maka kalau itu perbuatan dosa maksiat, maka dia berhati-hati darinya, dia menghindarinya. Itu orang yang bertakwa. Kemudian juga definisi yang lain yang dikatakan oleh Talq Ibnu Habib. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yang dikatakan takwa adalah ketika kalian melakukan amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya, dan juga mengikhlaskan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh. Takwa adalah orang yang melakukan amalan soleh ala nurin minallah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan amalan, tetapi berdasarkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya. Tarju sawaballah, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan juga takwa, lanjutan dari Talq Ibnu Habib tadi, ucapan Ibnu Talq Ibnu Habib, takwa adalah ketika dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah,
juga di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan sesuatu dosa maksiat karena dia tahu itu adalah dosa. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, dan dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa namanya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga menyebutkan tentang makna takwa. Fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Beliau mengatakan bahwa ayyuta'a wala yu'sa fala yu'sa. Yang dikatakan takwa adalah ketika di Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak didurhakai. Itu mana takwa. Kemudian wa yudhkar wala yunsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, disebut, berzikir kepadanya dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yushkar wala fala yukfar. Kemudian dikatakan takwa adalah ketika dia senantiasa disyukuri. Hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Jadi orang-orang yang bertakwa dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dimanapun dia berada. Apakah di tempat yang dilihat oleh manusia ataupun di tempat yang tersembunyi. Dia senantiasa berada di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi dia. Apa yang dia lakukan. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat, melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah raqib terhadap kalian. Senantiasa mengawasi kalian, melihat kalian apa yang kalian lakukan. Dimanapun dia berada, apakah di kantor, ketika dia melaksanakan tugasnya. Takwa adalah ketika dia melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, diamanahkan kepada dirinya. Itu takwa. Begitu pula kepala rumah tangga dia bertakwa ketika dia berada di rumahnya. Dia memerintahkan anaknya dan istrinya untuk senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, amalan soleh, dan menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pedagang. Ketika dia berada di tempat dagangannya, di pasar, atau di mana saja, maka dia jujur ketika dia berdagang. Dia tidak berdusta kepada para pembeli. Dia tidak menipu saudaranya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa dimanapun dia berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan yang kalian lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Maka sebagaimana kita maklumi bahwa ketika seorang hamba melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, maka kadang-kadang tidak sempurna apa yang dia lakukan. Atau ketika hamba melakukan kegiatannya dimanapun dia berada, kadang-kadang dia jatuh ke dalam kesalahan, maka ikuti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'ah wa dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkanlah, dirikanlah salat di dua ujung siang, pagi dan sore harinya, wa zulafan minal laili, dan tegakkan salat di malam harinya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Maka di antara kebaikan yang dikatakan kebaikan adalah segala apa saja yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala
Itu adalah kebaikan namanya. Apapun itu. Ketika dia makan adalah kebaikan. Asalnya dia adalah perkara yang mubah, tapi ketika dia niatkan, ketika dia makan, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari nafkah untuk keluarganya, anak dan istrinya, maka itu menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia kebaikan yang akan menghapus kejelekan yang pernah dia lakukan. Dan di antara kebaikan yang paling baiknya yang akan menghapus kejelekan yang pernah kita lakukan adalah ketika seorang hamba beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa kana Allahu aliman hakima." Dan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat, sifatnya umum, perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat apa saja. Yang dikatakan maksiat adalah segala sesuatu yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Siapa yang melakukan perbuatan fahisyah atau zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri-dirinya mereka sendiri, zalim terhadap diri mereka, adalah perbuatan dosa dan maksiat. Dzakarullaha, orang-orang yang beriman bertakwa, mereka senantiasa segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang mereka lakukan. Terhadap dosa yang mereka lakukan. Kemudian juga wa'adbi sayyi'atal hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Di antaranya terdapat makna di dalamnya untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera menyadari kesalahan yang kita lakukan, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebaikan, dengan amalan-amalan soleh. Dengan amalan-amalan soleh sebelum tiba masanya taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su' bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fayatubullahu 'alaihim. Adapun orang-orang yang bertakwa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kesalahan, karena melakukan dosa maksiat, karena dia tidak tahu, yatubuna min qaribin, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Menerima taubat mereka. Jangan seperti sebagaimana kisah Fir'aun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Apa dia katakan? Amanu bila ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya sekarang beriman dengan la ilaha, tidak ada ilah kecuali ilah yang disembah, diimani oleh Bani Israel pada waktu itu. Tetapi apakah taubatnya Fir'aun pada waktu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena rohnya sudah sampai di tenggorokan. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, di beberapa ayat disebutkan siksaan Fir'aun, diperlihatkan neraka kepadanya pagi dan sore harinya, menunjukkan bahwa taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masa taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika roh sudah sampai di tenggorokan dan seorang hamba tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, apa yang akan terjadi besok, dan di mana dia didatangi oleh malakul maut, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Hamba itu, jiwa itu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan besok, dan jiwa itu tidak mengetahui di mana dia akan meninggal nantinya. Maka oleh karena itu ini peringatan kepada kita semuanya, nasihat untuk saya dan untuk jamaah sekalian dan untuk semuanya, untuk bersegera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
mumpun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang terakhir nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dan akhlak yang paling baiknya. Dan akhlak yang paling baiknya. Yang dikatakan seorang muslim, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat, orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya tidak mengganggu sesama kaum muslimin. Di antara hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu, jangan kalian hasad terhadap satu yang lainnya." Ini juga akhlak terhadap manusia. Ketika orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketentuan, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dia hasad kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanajasu, jangan kalian menipu saudara kalian, berlomba-lomba di dalam perdagangan. Ketika dia ingin menjual barangnya, dia sengaja memanggil orang lain, dia naikkan harganya dengan tujuan untuk menipu orang lain, agar supaya harga barangnya bisa naik. Wala tanajasu. Kemudian wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi, atau wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian menjual barang di atas jualan barang dagangan saudara kalian. Ketika ada orang datang membeli barang, belum selesai, belum putus pembicaraannya, dia datang menawarkan barangnya. Ini ada barang saya, harganya lebih murah, lebih baik. Ini masuk di dalam larangan ini. Jangan kalian menjual barang di atas jualan barang dagangan saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara di antara kalian. Jadilah bersaudara di antara kalian. Al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu. Muslim itu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya, tidak menzaliminya, wala yuqtiluhu, dan tidak merendahkannya. Tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng saudaranya. Wala yuktibuhu, dan tidak berdusta kepada saudaranya. Wala yuhkiruhu, dan tidak merendahkannya, meremehkan dia, menghinakan saudaranya. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu takwa itu ada di sini, di dalam hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya jemaah sekalian, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian balasan yang akan kita dapatkan adalah balasan yang sangat besar. Surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih hawalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih hawalal muslimina fi kulli makan. Allahumma rfa' musibatahum. Allahumma rfa' bala'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.